Smart listeners, ada situasi di mana kadang Anda merasa lebih nyaman ngobrol ngalor ngidul dan curhat dengan bukan pasangan halal Anda. Seiring berjalannya waktu, keakraban ini pun menghasilkan pikiran menganggap orang lain bahkan lebih berharga atau lebih utama dibandingkan pasangan syah Anda. Bahkan seringnya berinteraksi, maka posisi halal Anda pun dalam pikiran dan jiwa telah tergantikan olehnya sampai mengisi fantasi seksual. Inilah situasi yang paling menyakitkan, di mana seorang suami ataupun istri dapat dengan santainya berselingkuh di samping pasangannya, bahkan saat bersama di tempat tidur. Mereka bebas melakukan chat melalui semua saluran jejaring sosial dengan siapapun. Ketahuilah, jika Anda terjebak dalam situasi seperti ini, maka Anda telah melakukan selingkuh emosional. Smart listeners, saat seseorang melakukan selingkuh emosional, lebih sulit untuk dideteksi. Bisa jadi ia menyukai salah satu rekan kerjanya, tapi tak pernah berbuat apapun untuk mendekatinya, kecuali sekedar mengajaknya makan siang bersama dengan rekan sekantor lainnya, atau diam-diam selalu melihat profil media sosial orang yang disukainya. Secara kasat mata, pernikahannya pun tampak baik-baik saja. Suami ataupun istri tetap pulang ke rumah dan berinteraksi secara normal. Tetapi jika kita teropong lebih dalam, maka tampaklah pernikahan yang dibina semakin hari semakin rapuh. Faktanya, meskipun selingkuh emosional tak melibatkan aktivitas fisik secara langsung, dampaknya sangat fatal. Karena seseorang yang melakukannya terus berperang melawan hatinya sendiri, dan pada akhirnya akan menghancurkan hubungan emosional dengan pasangan halalnya. Padahal hubungan emosional suami dan istri sedemikian kuatnya, sehingga semakin hari seharusnya kesejiwaan antara suami dan istri akan semakin kuat. Smart listeners, mengapa selingkuh emosional sangat berbahaya? Selingkuh emosional melibatkan perasaan mendalam. Seharusnya hal tersebut hanya untuk pasangan halal kita saja. Perasaan nyaman berbicara dengan seseorang akan membuat seseorang banyak menghabiskan waktu dengan orang yang diperhatikannya. Memang awalnya baru sebatas interaksi melalui gadget saja. Kemudian kondisi yang berkembang ini, maka suami ataupun istri yang melakukan selingkuh emosional akan lebih intim dengan gadgetnya. Mereka akan mengunci gadget dengan kata sandi dan tidak mau memberitahukan dengan pasangan halalnya. Berbagai pesan di jaring sosial pun akan segera dihapus. Saat menerima telepon malah menjauh karena tidak ingin pembicaraannya diketahui. Saat telah mengunci gadgetnya, pelaku selingkuh akan semakin nyaman berbagi banyak hal dengan pasangan non-halalnya. Gail Saltz, profesor di bidang psikiatri, mengatakan perselingkuhan dimulai ketika seseorang menghabiskan energi emosional dengan orang lain. Pelaku mulai menceritakan tentang hobi, cita-cita, pandangannya tentang segala hal, mimpi, karir, serta apa saja, bahkan hal-hal yang remeh-temeh pun dibagi. Interaksi yang semakin hari semakin intens, inilah yang kemudian menciptakan keterikatan dan akhirnya ketergantungan secara emosional. Sehari tak berinteraksi rasanya hampa. Maka kapanpun ia merasa sedih, senang, kesal dan sebagainya, justru diketahui oleh bukan pasangan halalnya. Seiring dengan berkembangnya interaksi ini, maka membuat keinginan untuk berinteraksi secara fisik semakin tidak terkendali. Inilah saat yang paling krusial dalam sebuah hubungan. Ketergantungan emosional ini akan sangat sulit diputus
bahkan seperti teradiksi. Kerinduan yang membuncah tak hanya bisa dilepaskan dengan sekedar chat mesra, video call, tetapi harus dituntaskan dengan pertemuan. Apapun akan dilakukan. Cinta yang kian subur karena disirami dengan interaksi yang intens membuat sang pelaku sanggup melakukan perbuatan ataupun hal-hal yang di luar akal sehat sekalipun. Di titik inilah sering terjadi pelanggaran berat terhadap aturan agama ataupun norma sosial. Tidak hanya sekedar bersentuhan fisik, bahkan sampai melakukan dosa besar. Nauzubillah min dzalik. Smart listeners, perselingkuhan apapun levelnya, apapun jenisnya, harus segera diakhiri. Tidak ada kata setengah-setengah ataupun bertahap dalam memutuskannya. Saat menyadari bahwa Anda lebih nyaman berbicara bukan dengan pasangan halal Anda, saat Anda terjebak mengalokasikan waktu dan perasaan kepada orang lain, maka segeralah hentikan. Walaupun pasangan Anda sendiri tidak pernah mengetahui perbuatan khianat yang Anda lakukan, segeralah bertobat atas segala khilafan. Jika masih terdapat hambatan dalam berkomunikasi yang nyaman dengan pasangan halal Anda, bukan malah mengalihkannya dengan orang lain, tetapi berusahalah mencari formulasi yang tepat sehingga dapat menyelesaikan kebuntuan permasalahan pernikahan Anda.